Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthies. Hello Healthies, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa menjumpai para Healthies di luar sana. Di acara podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, di acara Bintek, bincang tentang kesehatan. Hari ini Healthies, Jumat 21 Juni 2024 ya dok ya. Ya, betul. Kami di sini akan membahas tentang kesehatan mental pada remaja. Nah, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, bolehlah kita kenalan dulu ya dok ya. Boleh banget Mbak, silakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu ya dok ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Intan Putri, saya biasa dipanggil Intan, saya apoteker di Puskesmas Jiken. Nah, selanjutnya bisa Dr. Jeremy bisa memperkenalkan diri dok. Oke, kayaknya kurang asik ya kalau kita nggak pantun ya kayaknya. Tadi kalau Mbak bilang ya, sebelumnya saya mau ngikutin aja nih. Pergi olahraga sambil kayang. Cakep, Setelah kayang pergi berlari. cakep. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri. Oke, perkenalkan. Nama saya Dr. Jeremy Fernando Clinton, salah satu dokter juga di Puskesmas Jiken. Kerap dipanggil Dr. Jeremy ya Mbak ya. Iya. Jadi saya saat ini juga bekerja dan berpraktek di Puskesmas Jiken atau UPTD Puskesmas Jiken. Dan kali ini kita akan banyak banget berbincang tentang topik yang spesial ya mengenai kesehatan mental di remaja ya Mbak ya. Iya. Jadi buat para healthies di luar sana, stay tune terus. Jangan lupa buat pantengin kita terus karena kita bakalan banyak banget nih topik bahasan yang asik dan menyenangkan banget buat kita dengerin terus ya Mbak ya. Tentunya. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya dok ya. Baik, kita langsung aja ya dok ya. Langsung Oke. ke topik pembicaraan kita aja. Iya boleh. Bicara tentang kesehatan mental ya Healthies ya. Topik ini mungkin sangat familiar ya dok ya. Iya betul. Yang ada di kalangan remaja ya dok ya. Nah iya. Apalagi di era yang milenial sekarang ya dok ya. Banyak remaja yang terganggu dengan kesehatan mentalnya seperti Iya. itu ya dok ya. Apalagi dari WHO juga sudah menyebutkan dok ya. Ada 1 dari 7 orang anak ya dok ya. Di usia 10 sampai 19 tahun itu kebanyakan terjadi kesehatan mentalnya agak terganggu dok Iya gitu. betul. Bahkan banyak yang belum terketahui dan juga diobati gitu dok ya. Oh, Langsung saja ya dok dengan pembicaraan yang pertama ya dok ya. oke silakan Mbak. Saya akan memulai dengan kata why dok. Why? Iya, kenapa sih dok kita sebagai remaja, khususnya di kalangan milenial sekarang itu harus aware, harus sadar tentang kesehatan mental itu sendiri dok ya. Oke, kalau ditanya why ya, sebelumnya kita remaja juga ya Mbak berarti ya? Oh Iya dok ya. Iya, Mungkin kita, ya dok ya. mungkin kita tampangnya tampang muda kali ya, Iya. Mbak ya. Mungkin ya, umur tuh nggak semata-mata kelihatan dari muka ya, healthies ya. Jadi benar banget nih sebetulnya untuk remaja itu penting banget buat mereka tahu kesehatan mental. Jadi untuk healthies di luar sana yang mungkin mengatakan bahwa kesehatan mental itu adalah masalah yang tabu atau masalah yang sebetulnya aib untuk dibicarakan, sebetulnya itu salah Mbak. Iya ya. Kenapa? Karena sebetulnya kesehatan mental itu adalah suatu hal yang sebetulnya terbuka untuk semua orang dan orang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesehatan mental yang oke, Mbak. Jadi Iya. bahasanya kalau misalkan kita bilang bahwa kesehatan mental itu terkait sama keagamaan tidak 100% benar juga. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong mungkin kita bisa kasih contoh sebagai pemuka agama Iya. atau mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia religi ya. Iya. Mungkin mereka juga punya kesehatan mental yang ngedrop. Iya. Jadi nggak semata-mata kayak mereka bisa mengatakan bahwa oke, saya bertuhan, harusnya saya tidak depresi, nggak gitu. Orang-orang yang sadar bahwa kesehatan mentalnya itu sedang terganggu, itu seharusnya kita juga bisa aware. Sekitarnya harus aware. Kenapa? Karena ketika mereka memang mengalami kesehatan mental, di situ mereka perlu perpanjangan tangan kita. Alias, kalau misalkan ternyata mereka merasa terganggu, Iya. mereka bisa senantiasa berbicara bahwasannya, wah, saya depresi ini, saya sebetulnya merasa bahwa saya tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang biasa saya lakukan. Saya merasa performa saya ngedrop. Kalau misalkan mereka tidak mengatakan itu semerta-merta kepada sekitarnya, alias nanti mereka malah menimbun itu semua sendiri, Iya. bisa jadi bom waktu di belakang. Oh iya benar ya dok ya. Iya, betul Saumon dari kecil gitu ya dok ya. Iya. Saumon tertimbun jadi besar malah nanti jadi bom waktu sendiri ya dok ya. Iya, malah nanti bisa jadi masalah besar lainnya Oh iya, dan benar itu yang sekali. nanti akan menjadi suatu kegawatan lagi atau kegawatan psikiatri ke belakangnya. Mungkin nanti akan kita bahas lagi di belakang ya, Oh Pak ya. iya, boleh. Oke, kita lanjut dulu aja kali. Lanjut dulu ya dok ya. Terus saya kenapa sih dok? Kalau kesehatan mental itu kenapa harus terfokus pada remaja? Kenapa pada gangguan mental biasanya kebanyakan pada remaja itu biasanya dipengaruhi oleh faktor apa aja sih dok kalau seperti itu tuh? Oke, ini pertanyaan bagus. Mungkin kalau Mbak tahu istilah ababil, Iya? ABG labil. Oke. Nah, ya itu sebetulnya sangat-sangat berkaitan juga karena memang di usia-usia remaja ini adalah usia mencari jati diri. Iya. Usia di mana hormonal surge atau ibarat kata perkembangan hormonnya itu sedang berkembang secara liar lah ibaratnya. Jadi mereka baru mulai
menapaki Iya. momennya. Iya. Dimana di sini sebetulnya para remaja itu mulai mencari jati dirinya kayak, ini saya siapa ya? Identitas saya siapa? Saya itu harus bagaimana? Dan semata-mata ini yang membuat mereka ngedrop. Iya ya dok. Kenapa? Karena mereka tinggal dalam ekspektasi yang tinggi. Benar sekali sih. Tapi ibaratnya dengan tuntutan-tuntutan itu, mereka itu juga jadinya merasa tertrigger. Tapi mereka tidak bisa mengomongkan itu kepada keluarganya atau sekitar mereka. Nah, Itu yang sebetulnya bahaya. Kenapa? Karena ketika mereka memendam sendiri, iya. mereka jadi cenderung diam dan mereka jadi cenderung memendam masalah itu. Itu Iya. yang sebetulnya bahaya. Karena nanti kelak akan menjadi masalah baru lagi di belakangnya. Iya, Kita benar tidak mau sebetulnya remaja itu nanti berkembang secara tidak enak ya bahasanya ya. Iya. Dia lingkungan yang memang tidak mendukung mereka untuk menghadapi untuk kesehatan mental mereka. Iya. Yang oke ya bahasanya ya. Iya. Ini yang sebetulnya yang susah. Kita perlu semata-mata mencari titik masalah tersebut dan menyelesaikan titik masalah tersebut, yaitu masalah komunikasi Iya. dan masalah keterbukaan dengan sekitarnya. Dan Iya. itu sebetulnya juga gak semata-mata di peran keluarga doang. Iya. Peran kita di Vaskes pun juga cukup kenceng. Jangan sampai kayak nih misalkan di contohnya ya, orang dengan diagnosis yang memang mengatakan bahwa dia itu lemah letih lesu. Iya. Apakah lemah letih lesu selamanya itu akan dialami oleh orang-orang anemia? Enggak kan? Tentu iya. Ya kan, apakah semata-mata itu dialami oleh orang-orang dengan hipoglikemia? Belum tentu ya dok. Belum ya? tentu juga, makanya jadinya mungkin saja ketika kita gali permasalahannya bisa mengarah ke sesuatu yang ada di status psikiatri. Oh, iya, lebih serius ya dok. Lebih ya? serius, ya makanya tiba-tiba kita tanya, Mbak atau Mas, Masnya kenapa sih kok tiba-tiba lagi lemes? Bisa aja ya. Saya pernah ketemu kasus ketika saya tanya itu pasiennya nangis. Ternyata dia mendem masalah. Dan itu sebetulnya adalah hal yang bisa kita ambil contohnya, bahwasannya kita perlu melakukan pendekatan yang holistik. Oh iya. Itu yang sebetulnya perlu kita lakukan di Vaskes. Begitu juga dengan lingkungan sekitar. Nah, gak cuman sekedar pendekatan untuk diagnostik, tapi pendekatan promotif dan preventif itu penting banget, Mbak. Iya, Nah, sangat penting kayak ya, gitu. Dok, ya. Iya, betul, Mbak. Iya, penting sekali ya dok, kita harus aware ke sekitar kita, Iya, lingkungan betul. kita gitu ya dok. Hmm. Tapi masalahnya dok, seperti kalau remaja biasanya kan cerita gitu ya dok ya, Iya, ke teman, kerabat atau bahkan keluarga, Iya. mereka akan mendapatkan respon yang kebanyakan ya sudah gitu aja lah, Ah. nggak penting gitu Iya. aja dibesar-besarkan. Lebay ya jatuhnya. Lebay iya. Nah, kan bikin para remaja itu berkecil hati gitu ya, Dok Iya. ya. Nah, solusinya bagaimana, Dok, kalau seperti itu? Oke, kita coba beranjak dulu dari perkembangan era mengenai kesehatan mental yang sebetulnya ada dari zaman dahulu hingga sekarang ya. Iya, boleh, Dok. Dulu itu tuh sebetulnya stigma kesehatan mental itu tuh masih sangat besar. Jadi orang-orang yang mungkin sedang sedih itu adalah sebuah hal kecil. Kayak masa ya disenggol batu dikit atau ditendang sedikit aja nangis gitu loh. Kayak anak kecil banget. Ibarat kata perasaan-perasaan seperti itu hanya dialami oleh anak kecil. Cengeng itu hanya dialami oleh bayi. Iya. Bukan oleh orang dewasa. Iya, benar. Dan hanya dialami oleh satu gender aja. Iya. Itu yang sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita basmi. Ini adalah keterkaitan mengenai stigma kesehatan mental yang sebetulnya terjadi pada semua orang. Yang buat orang tidak berani untuk masuk untuk konsultasi terkait kejiwaan mereka adalah stigma ini. Iya. Cowok kok nangis, Iya, cengeng. terus kayak apa namanya, ngapain konsultasi ke psikiater, gila ya? Ya, biasanya seperti itu, Dok. Iya. Iya, ngapain kamu kemana ke psikiater? Ah, kamu gila ya, biasanya seperti itu orang-orang di sekitarnya kan jadi orang takut, Iya. jadi orang malu untuk ke psikiater, cerita ke psikolog seperti itu, Dok. Padahal mereka mencari jawaban dari masalah mereka. Iya, Itu kan solusi ibarat. Iya. Tapi kita ibaratnya jadi tembok untuk menahan mereka mendapatkan jawaban dari masalah mereka. Iya. Itu yang sebetulnya perlu kita takuti. Perkembangan zaman itu sangat-sangat cepat. Iya. Dan bersyukurnya kita tinggal di era milenial ya. Iya. Sekarang udah mau masuk ke Gen Z Gen ya Z, bahasanya. iya. Dan di situ sebetulnya sudah banyak akses informasi mengenai kesehatan mental. Orang jadi lebih aware. Dan di sini yang perlu kita tingkatkan itu adalah awareness atau kewaspadaan dari masyarakat-masyarakat yang mungkin masih belum paham. Iya. Bukan semata-mata di remaja. Justru remaja itu harusnya lebih paham juga karena Iya. akses info udah banyak. Iya, media sosial udah banyak ya, Dok, Media ya. sosial udah banyak. Dan di situ sebetulnya kita perlu menggencar-gencarkan bahwasannya kesehatan mental itu orang lain perlu untuk mengetahui status mereka. Baik mereka yang sedang depresi, baik mereka yang sedang mengalami anxiety atau gaduh gelisah, baik mereka yang sedang mengalami kasus-kasus di mana mereka sudah tidak ada niatan untuk melakukan apa yang biasa mereka lakukan, gangguan makan. Iya. Itu juga Masuk merupakan ya, Dok, ya? masuk ya. Nah, itu jadi yang menjadi kepentingan untuk orang-orang ketahui bahasanya. Nah, dimulai dari keterbukaan seseorang untuk mampu mendengarkan dan keterbukaan mereka untuk menerima bahwasannya kesehatan mental itu adalah bagian dari
pilar hidup sehat kita. Kita hidup nggak cuma semata-mata sehat secara fisik, tapi mental, jiwa, dan raga itu adalah suatu hal yang berkesinambungan. Iya, benar Nah, sekali. Dok. makanya nggak lepas dari kata-kata agama ya. Oh iya, Justru kita harus mendukung kesehatan mental yang oke sehingga mereka itu tetap bisa melakukan tindakan religius mereka dengan nyaman. Karena balik lagi ke statement saya yang pertama, iya, nggak semata-mata orang yang memang sehat secara fisik itu tidak bisa melakukan performa yang oke secara mentalnya. iya, Saya percaya bahwasannya ketika kita mempunyai kesehatan fisik dan mental yang oke, produktivitas kita juga akan meningkat. Itu yang perlu diketahui oleh mungkin orang-orang yang masih belum tahu. iya, Terutama untuk generasi-generasi boomer atau generasi sebelumnya ya. iya. Jadi percaya nggak percaya, performa pekerjaan atau produktivitas seseorang itu akan meningkat ketika mereka mempunyai kesehatan mental yang oke. Ketika kita mengingatkan itu kepada mereka yang mungkin sudah berumur mungkin 30 tahun ke atas, Iya, mereka akan lebih percaya karena ini Iya. adalah bukti Iya. konkret ya. Dan saya yakin melalui pendekatan kita sebagai nakes, melalui pendekatan kita juga sebagai orang yang ada di kesehatan, senantiasa mempromosikan bahwasanya kesehatan mental itu adalah suatu hal yang penting. Percaya deh, akan ada perubahan, terutama untuk orang-orang yang memang sudah berani iya. untuk datang ke kita. Ya, Itu benar yang sekali perlu. itu dok ya. Dok. Iya, betul banget. Menuju ke gangguan mental ya dok ya. Oke. Kan biasanya jika kesehatan mental terganggu, itu nanti akan menimbulkan gangguan mental atau bisa jadi penyakit mental gitu ya dok ya. Oke, ya. Nah, apa saja sih dok gejala dari gangguan mental itu sendiri biar para remaja itu lebih aware, lebih mengetahui gitu dok. Oke. Jadi mereka tahu arahnya apabila dia nggak dapat respon dari keluarga, teman atau yang lainnya ketika cerita, biar mereka tahu, oh saya harus ke sini, ke psikolog, ke psikiatri atau apa yang lainnya. Oke, tapi ini disclaimer dulu ya. Kita tidak bisa semata-mata mendiagnosis bahwasanya kita terkena penyakit jiwa atau gangguan jiwa sendiri. Iya, Jadi datanglah ke profesional, datanglah ke fasilitas kesehatan yang memang melayani kesehatan jiwa. Puskesmas pun melayani ya. iya, Jadi jangan takut untuk senantiasa berobat ya. Oke, jadi kalau misalkan saya mengatakan apa aja sih gejalanya sebetulnya? Iya. Itu tuh sebetulnya kejadian kelainan psikiatri itu dibagi dua. iya, Ada yang memang gejala psikotik atau gejala positif atau biasanya orang lain bilang sebagai gila, oh ya, dan neurotik ataupun gangguan yang memang dikaitkan dengan mood Iya. atau misalkan dengan keadaan gaduh gelisah, perilaku untuk Iya. tidak mau makan. Iya. Nah, jadi dua itu sebetulnya adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama merupakan gejala psikiatrik yang nantinya bisa berhubungan juga. Nah, contohnya nih, kasus-kasus skizofrenia. iya, Kalau mungkin orang udah ngomong skizo kayak, oh orang gila nih. iya, Nah, jadi tolong sebelumnya teman-teman semua healthies yang di luar sana jangan langsung ngomong gila ya. Kita harus menghapus stigma dari kesehatan mental yang memang ini masih berjalan hingga sekarang. Nah, jadi untuk kasus-kasus skizofrenia ini sendiri, dia itu gejalanya adalah gejala perilaku yang memang tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan secara normatif oleh masyarakat. iya, Misalkan ternyata, oh tiba-tiba kok dia ngomongnya ngelantur, oh kok tiba-tiba kok dia diem banget, oh kok tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri, kayak gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba, lah itu di ujung ada apa tuh? Tiba-tiba saya mendengar ada khodam-khodam apa ini? Nah, biasanya gitu ya dok ya. Ya, Dapat bisikan-bisikan, dapat Iya. gitu. nah tapi itu biasanya muncul juga karena reaksi stres, Mbak. Wah, iya ya. Hati-hati loh. Jadi banyak banget kasus-kasus orang yang tiba-tiba stres, tiba-tiba mengalami hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gejala psikotik. Tapi bukan cuma dari orang-orang skizofrenia ya. Iya. Karena orang-orang dengan gangguan psikotik ini biasanya nggak cuma orang gila yang karena skizo. Orang tua pun, lansia pun juga bisa. Itu kan beda kasus ya, Iya. karena faktor umur. Iya. Ada juga kasus-kasus yang dimana karena gangguan penyalahgunaan obat. Obat-obatan halusinogen, atau mungkin minuman alkohol yang berlebih. Iya. Dan itu dipicu oleh apa? Dipicu karena stres juga. Iya. Gangguan mental juga. Iya, Terutama pada usia remaja. Kebayang dong anak-anak remaja sekarang yang tiba-tiba larinya ke minuman alkohol, pergaulan bebas, hanya karena ingin lari dari kenyataan. benar sekali dok. Itu kan bahaya banget ya Mbak ya. Iya, benar sekali. Makanya jadinya saya sebetulnya agak takut juga untuk remaja-remaja yang belum tahu bahwasanya gejala-gejala ini tuh sebetulnya muncul karena kesalahan mereka sendiri dalam mengambil langkah untuk mencari penyelesaian masalah mereka. Iya, Jadi kita harus mulai gencar-gencar nih Mbak dari sekarang ya. Kalau itu untuk kasus psikotik. Nah kalau yang lebih ringannya mungkin yang nggak sampai segila itu, ada namanya kasus neurotik yang tadi saya jelasin. Depresi, iya dok. manik atau happy berlebih. Iya, Kayak yang tiba-tiba, wah dunia tuh cerah banget, saya happy, saya mau melakukan A, B, C, D, E dalam satu waktu. Pokoknya saya harus melakukan ini semua, selesai semua. Jadi impulsif. Iya.
Nah, ada juga yang tiba-tiba gangguan anxiety atau gangguan gaduh gelisah. Orang gelisah tuh nggak yang kayak, aduh, takut, panik, enggak. Lihat mereka bengong. Tiba-tiba mereka ngeliat ke atas. Tiba-tiba ada deg-degan. Pasti kalau ditanya, kenapa? Panik, takut. Nah, bisa. Terus ada lagi, gangguan makan. Iya. Gangguan makan itu benar-benar bisa berpengaruh banget dari kejadian ini. Bayangin, Mbak, gangguan makan tuh ada 2. Gangguan makan yang nggak mau makan, gangguan makan yang muntah makanan lagi. Karena depresi bisa, karena gangguan atau tuntutan mental lain orang bisa. Kenapa? Kalau misalkan ternyata ada keluarga yang bilang kayak, badan kamu kok habis lebaran gemukan banget sih. Nah, langsung ya Dok ya? Langsung, bukan langsing ya. Itu tuh jahat banget mulutnya. Ibaratnya mereka yang habis happy, tiba-tiba dijatuhkan oleh pihak lain yang memang jadi trigger ya bahasanya ya. Itu tuh mereka malah senantiasa mengubah pola makan mereka menjadi buruk ibaratnya. Gak mau makannya 2 hari, toh nanti kurus. Kebiasaan. Lama-lama. Atau misalkan kayak, aduh baru makan gulai kambing, muntahin kali ya. Nah, itu tuh sebetulnya hal yang bahaya. Nah, itu gejala-gejala yang biasa muncul untuk kasus-kasus psikiatri yang perlu sebetulnya remaja tahu. Tapi, walaupun kita sudah aware tanda-tandanya, jangan kita menjadi orang yang menghakimi atau jadi mendiagnosis dia bahwa dia itu kena itu. Tetaplah datang ke profesional. Lebih kayak gitu ya. Oke, gitu. Jadi banyak sekali ya Dok ya untuk gejala-gejalanya. Untuk mengetahui mending lebih langsung ke yang profesional gitu ya, ke Vaskes ya, ke puskesmas juga bisa ya Dok ya. Betul banget, puskesmas. Langsung aja ke puskesmas jika sudah mengalami gejala-gejala yang mungkin tidak nyaman seperti tadi yang sudah disebutkan sama dokter tadi ya, seperti itu. Betul banget. Nah, selanjutnya ya Dok ya, faktor-faktor yang mempengaruhi remaja yang bisa rentan terkena kesehatan mentalnya itu apa saja sih Dok? Oke, kita beranjak dari faktor resiko, berarti ada 2. Itu adalah faktor resiko yang tidak bisa diubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Faktor resiko yang tidak bisa diubah itu berhubungan dengan umur dan juga dengan genetika atau lingkungan keluarganya. Kita nggak bisa ngubah ibu bapak kita. Oh iya, benar sekali Dok. Jadi mau nggak mau dong, saya mau ibu saya nanti Krisdayanti. Wah tiba-tiba kok jadi jago nyanyi. Nah, nggak bisa gitu dong. Maksudnya kita nggak bisa mengubah orang tua kita, tapi kita tahu di mana kita berakar. Jadi kita bisa tahu bahwasannya, oh iya ternyata saya punya keluarga jauh yang ternyata dia itu mempunyai riwayat begini. Ibarat kata contohnya, oh dia punya riwayat baby blues. Oh alah ibu saya punya riwayat baby blues ya pas saya dilahirkan ya. Apakah nanti saya malah jadi banyak depresi atau gimana? Itu akan lebih besar kemungkinan terjadinya, tapi bukan berarti itu bisa terjadi. Itu hanya menjadi kemungkinannya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor resiko umur. Tergantung hormon, ibaratnya ya kayaknya. Dan pola pikir sebetulnya. Kalau misalnya usia kanak-kanak kan mereka masih labil ya. Gak mungkin tiba-tiba anak kecil ngomong kayak, aku depresi mam. Gak mungkin dong anak 5 tahun, kamu depresi kenapa? Tugas TK banyak, TK tugas. Gak mungkin dong. Kalau misalnya kita ngomongin soal remaja, baru itu mungkin bisa besar terjadinya. Karena kan memang, oh iya di usia segini hormonnya lagi kenceng-kencengnya, terutama perempuan-perempuan yang mau mens. Iya, benar sekali. Moodnya itu ya Dok ya. Mood swing kan. Mood swing sekali. Iya, dan itu sebetulnya rentan banget kejadian depresi di situ karena kenapa? Itu ada triggernya satu, yang kedua mungkin tuntutan orang banyak, yang ketiga mereka merasa bahwa dirinya itu kena stigma kayak, aduh baru mens nih. Kayak semuanya kayak kacau banget. Tugas kacau, dimarahin guru, kayak aku hancur sekali. Padahal sebetulnya enggak. Ketika dia mau ngomong atau ketika kita mau nge-reach out, pasti bisa tertangani. Nah, terus kalau faktor resiko yang memang ada di luar, itu adalah faktor resiko yang memang bisa diubah, tapi kadang tidak bisa kita kendalikan. Oh iya, seperti apa Dok? Omongan orang. Oh iya, itu banyak sekali ya Dok ya. Betul, banyak banget tuntutan-tuntutan luar yang sebetulnya menyerang kita. Kita tuh pengen bilang kalau kita kuat. Yakin deh, terima dulu, pasti di rumah nanti kita nangis. Ujung-ujungnya kayak, pasti 2 kali tuh ya. Kayak kenapa sih harus diomongin kayak gini? Itu akan men-trigger. Ketika kita tahu faktor psikososial atau faktor interaksi sosial kita di luar, itu akan lebih mudah untuk kita obati dan lebih mudah untuk kita tahu bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut untuk bisa disembuhkan atau agar tidak terjadi lagi. Nah, itu adalah faktor luar ya. Nah, kurang lebih gitu Mbak. Oh iya, terima kasih Dok ya. Banyak sekali ya Dok faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terkena gangguan mental seperti itu ya Dok ya. Betul banget. Nah, selanjutnya upaya apa sih Dok yang bisa kita lakukan untuk menangani gangguan mental tersebut pada kelompok remaja seperti itu?
Kalau misalkan upaya sebetulnya yang perlu kita ketahui adalah jangan biarkan mereka sendiri. Jangan dikasih, kalau misalkan mereka itu mau ngomong itu tiba-tiba kita tahan kayak lebay. Oh iya, Apain sih diomongin kayak gini? Aib, nggak perlu diomongin. Apa salahnya mereka untuk mengutarakan permasalahan mereka? iya, Itu yang sebetulnya kita takuti. Kenapa? Ketika orang tidak mau speak up, mereka ternyata malah memendam itu sendiri. iya, Bom waktu. iya. Coba deh ibarat kata kayak kita kayak nabung sampah. Iya, benar Kayak sekali. gak dibuang-buang, gak diolah-olah, gak diapa-apain. Numpuk. Dan Buset. kalaupun kita tutup-tutup juga, baunya pasti kecium di luar. Iya, benar sekali, Dok. Masa ya orang tidak punya empati Iya. untuk senantiasa nge-reach out orang untuk bisa bicarakan. Itu yang sebetulnya yang jadi permasalahan Iya. utama. Terutama untuk orang tua Iya, yang benar ada di sekali. rumah. Iya, Kasihan anak kalau misalkan rumah dijadikan sebagai kurungan atau penjara. iya, Ibarat kata di situ isinya cuma tuntutan-tuntutan doang. Emang orang tua hakim kan? Enggak juga Iya. kan? Masa kamu harus makan jam segini biar kamu gak gendut besok pagi. Nah loh. Kamu mesti belajar segini gini 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 ya. Papa mau pokoknya kamu masuk ini. Masuk ini segala macam gini 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 gini. Kita cuma manusia, kita punya kapasitas. Iya, Apakah benar anak harus membentak orang tua? Enggak. iya, Enggak juga. Remaja itu enggak boleh membentak orang tua karena anak akan tetap menjadi seorang anak. iya, Tapi apakah mereka boleh berbicara? Ya. Karena anak merupakan bagian dari keluarga. iya, Jadi lakukanlah negosiasi yang oke. iya. Nah, untuk teman-teman healthies yang mungkin masih remaja yang mungkin nonton-nonton di sini, tips dari aku adalah coba belajar diksi yang oke. Maksudnya, cobalah ngomong secara pelan dan santun. Kenapa? Ketika kita mencoba untuk dimengerti, cobalah mengerti orang lain. Kalian Iya sudah tahu sekali. keluarga kalian, papa mama kalian kayak gimana karakternya, cobalah sampaikan dengan cara yang oke. Ibarat kata, papa mama adalah orang yang keras. Bisa kok ngomong dengan lembut, "Pah, mah, boleh nggak aku bisa berpendapat sedikit? Mungkin terkait apa yang aku punya." Silakan, nggak apa-apa. Atau mungkin ternyata papa mama kalian sangat lemah lembut, sangat gemulai dan sangat ringkih. Kalau misalkan kena telenovela dikit tiba-tiba Iya. Aduh, bucur. anak saya gitu ya, Dok ya. Iya, nah itu mungkin kalian juga bisa mendekati dengan lebih nyaman lagi. Ibarat kata, "Pah, ma, ngomong maaf 3 kali. Maaf, maaf, maaf banget ya, Pah, ma ya. Tapi aku ngerasa aku nggak kuat kayak gini. Boleh nggak aku cerita?" Nah, dan untuk orang tua, jangan kasih solusi kamu kurang doa. Tolong banget, jangan kasih solusi kamu kurang doa. Tanya dulu kenapa. Toh orang tua juga pasti ngeliat kan tingkah laku anaknya itu doanya kayak gimana. Masa ya anaknya udah sholat 5 waktu disuruh sholat 6 waktu lagi kan. Iya, Kita kan gak bisa memaksakan ibadah orang. Maksudnya kalau misalkan mereka sudah menjalani ibadah dengan oke, kita tidak punya wewenang untuk menghakimi mereka. Karena ibadah mereka. Satu itu. Iya. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua ya, Iya. perlu juga untuk membuka diri bahwasannya ini adalah era yang beda. Saya tahu bahwa ini adalah perkembangan zaman yang nanti akan berubah dan beda dengan zaman saya. Saya harus tahu posisi anak saya, iya, jadikan betul diri sekali. saya sebagai apa yang anak saya tempati. Iya, Anak saya punya pekerjaan yang mungkin susah, iya, kurikulumnya mungkin udah beda sama saya. Jadi ya, saya harus terbuka sebagai orang tua. Terimalah keadaan dulu, Iya. dan baru ajak ngomong anak. Ajaknya juga ya harus santai-santai aja. Iya. Kayak, "Sini coba cerita, Iya. Mas Bak kamu kenapa?" Nah, kalau misalnya memang tidak ketemu solusinya, boleh langsung minta dia untuk ke psikolog ketika kita sudah mengetahui tanda-tanda tertentu, atau ke psikiater, atau ke puskesmas ya. iya, langsung aja. Dan terbukalah akan hal itu. Iya. Jadilah orang tua yang bisa ngomong ke anaknya bahwa papa mama di sini loh. Gak usah takut. Ya, kalau kamu ada apa-apa, sini ada papa mama. Misalkan papa mama gak bisa jawab solusinya, jadikanlah diri sebagai orang yang mau menerima apa yang anaknya omongin. Ya, ya Benar kayak sekali. gitu sih kurang lebih ya. Iya. Karena yang namanya zaman udah beda ya Mbak. Iya, beda. Udah maju banget sekarang tuh ya, kurang lebih ya, betul banget. Apalagi media sosial ya, Dok ya, sudah sangat berkembang pesat sekali ya, Dok Iya ya. bener banget itu loh. Sekarang banyak remaja ya, Dok ya. Kalau di media sosial itu berbeda dengan dunia nyata. Oke, Biasanya tidak menjadi dirinya sendiri gitu, Dok ya. iya betul. Berkeinginan ingin sempurna di media sosial. Jadi ke Star syndrome ya ibaratnya. iya benar sekali, star syndrome gitu ya, Dok ya. Nah, untuk mengatasi itu kan banyak juga informasi yang didapat di media sosial. Oke. Yang banyak remaja sekarang harus menyaring juga ya, Dok ya. Iya, betul banget. Informasi-informasi. Nah, bahaya juga kalau para remaja tidak menyaring informasi-informasi yang ada di media sosial ya, Dok ya. Betul banget. Nah, untuk langkah selanjutnya, Dok, apabila sudah
Ya. melakukan pengobatan gitu ya dok ya, Ya, di Vaskes, puskes gitu ya, di puskesmas gitu ya dok ya. Nah siapa saja itu sih dok yang bertanggung jawab dalam untuk menggandeng pengobatan Oke. para remaja yang sudah terkena gangguan mental tersebut? Oke, aku sih nangkapnya ini adalah dua pertanyaan yang berbeda terkait Iya, bagaimana media sosial itu bekerja di remaja iya, dan juga bagaimana pihak-pihak mana aja yang iya, sebetulnya nanti membantu dalam proses penyembuhan atau pengembalian kesejahteraan anak iya, tersebut ya. Oke, iya, kita coba satu-satu dulu ya. iya, Jadi kalau misalkan kita ngomongin nih, kita ngomong soal media sosial. Sebetulnya kalau misalkan kita bedah secara spesifik tuh banyak banget sebetulnya kasus-kasus yang bertebaran terkait media sosial. Cyberbullying, iya. Oh iya, ada kan? banyak. Banyak juga tentang akun-akun yang memang beda persona ibarat kata ya. Persona yang ada di media sosial kok beda sama yang ada di dunia nyata. Iya, Kamu jadi siapa? iya, Ada. iya, Ibarat kata dia pengen jadi orang yang kayak terlihat kayak artis ibaratnya. iya, Di media sosial kayak oke, saya dengan kekayaan saya, dengan iya. barang-barang saya, Nah, iPhone saya kameranya boba 5. iya, Nah, tuh. Padahal ternyata pas lagi di kehidupan nyata orang tuanya malah keringetan kayak ngap-ngap kayak iya. aduh mesti menuhin Bahkan kebutuhan ada kayak yang gini. pinjol ya dok ya, ngambil Itu yang bahaya pinjol banget ya, mbak. dok ya. Ih, itu bahaya Nanti banget. pas pembayaran waktu Nah, itu susah beda lagi. sih ya, bingung nanti. Bingung malah. Yang malah bingung bukan cuma anaknya doang, orang tuanya malah tambah bingung. Iya, iya, Nah, dok. itu kan juga banyak. Terus banyak juga akses-akses informasi yang sebetulnya tidak sesuai. Kayak ibarat kata tips dalam menangani kesehatan ini. Iya, Yang sebetulnya banyak itu bukan malah kesehatan jiwa doang loh mbak. iya, Skincare. Nah, itu tuh banyak iya banget sekali, tuh. iya. Dan gampang banget anak-anak tuh teracuni. Iya, benar sekali dok. Iya kan, karena itu aksesnya sangat mudah, sangat Iya, simple, dan sangat enak didengar. iya, Karena yang kita dapatnya di media sosial tuh cuma gula-gulanya doang. iya, benar Ibarat kata sekali. anak muda sekarang tuh diabetes akan fakta yang terlalu manis. Iya, Itu tuh masalahnya yang jadi titik beratnya ya iya, bahasanya ya. benar sekali dok. Itu tuh ngeri banget, Pak. Jadi kalau misalkan kita bahas satu-satu tentang cyberbullying sendiri, jangan pernah merasa takut untuk angkat suara, satu. Kedua, jangan pernah menganggap itu sebagai omongan yang menjatuhkan kalau misalkan kamu ngerasa kalau itu terlalu berat. Kenapa? Ketika kamu ada di pihak yang benar, jangan takut. Ketika kamu merasa bahwasanya ini terlalu berlebihan, laporkan kepada pihak tertentu. Sudah banyak hotline yang memang mengatakan bahwa mereka akan membantu orang-orang yang terkena cyberbullying. Iya, Banyak banget loh mbak sekarang iya, iya, kasusnya. Jadi boleh kok mereka itu untuk meng-approach hotline yang memang sesuai untuk membantu mereka. iya, Atau LBH yang memang ada dan bersedia untuk membantu mereka. iya, benar Itu, sekali. kalau misalkan masalah persona, salahnya jadi diri sendiri apa sih? Udah bagus-bagus kita bisa Iya, punya badan kayak gini. iya, Maksudnya orang pasti mempunyai kekurangan dan iya, itu sangat-sangat manusiawi. iya, Berdamai dengan diri sendiri itu adalah salah satu cara yang paling penting. Caranya gimana? Kalau misalkan masih bingung buat tanya siapa, ke psikolog, ngobrol, gak masalah. Ke dokter, gak masalah buat ngobrol. Cari solusi di sana gak apa-apa, kita akan bantu. Tapi dalam berdamai dengan diri sendiri adalah kita harus berani menanyakan kepada diri kita pertanyaan yang sebetulnya susah. Maunya apa sih? Kita maunya apa? Nah, terus habis itu kalau misalkan kita ngomongin soal bertanya kepada diri sendiri, ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, iya, cobalah buat bersyukur. iya, benar Cobalah. sekali bersyukur ya dok Ya, ya, sangat penting. karena ketika kita lebih gampang bersyukur dan kita dengan mudah menerima apa yang ada dengan apa adanya, percaya deh kita nggak akan berkekurangan. Iya, Karena kita hidup di dalam ekspektasi yang terlalu berlebihan, realitanya enggak. iya, benar Ya sekali. kan? Kapasitas kita segini, kita maunya segini. Iya, Itu kan banyak banget loh ibaratnya. Nah, terus kalau misalkan kita ngomong lagi soal penyaringan informasi, iya, tanyakan kepada pihak yang lebih mengerti. Boleh kok kontrol ke kita kayak, dok, ini skincare saya gini dok. iya, Salah nggak sih? Atau dok, saya tuh ngerasa gejala saya tuh, saya lemes banget kayak nggak mau makan dan kayaknya rasanya saya moodnya ini banget. Apakah saya kena kanker otak? Nah loh, kan gak ada yang tahu ya. iya, Nah, baru kita kasih saran. Jadi tanyain aja ke kita dulu sebelum kalian cerna mentah-mentah informasinya. Jangan sampai tiba-tiba kalian malah dapat informasi kayak gitu. Oh, saya kanker otak, dapat obat kankernya kayak gimana lah. Baru tiba-tiba ada toko yang jual obat bebas. Mungkin jamu-jamuan masih mending. iya, Ini tiba-tiba jualnya obat kanker, obat gelap gak ada yang tahu. iya, Akses informasi sekarang udah banyak banget. Jadi
hati-hati dalam mencari informasi, tanyakan kepada pihak yang lebih mengerti sebelum kita mengakses info tersebut. Iya. Nah, terus tadi pertanyaan kedua itu soal pihak-pihak yang penting ya. Iya, pihak-pihak dalam pengobatan Oke, untuk kesehatan mental itu sendiri, Dok. pihak yang sebetulnya berperan besar itu sebetulnya dimulai dari keluarga dulu ya. Iya. Awalnya keluarga dulu. Tolong banget untuk keluarga-keluarga yang punya anak-anak remaja. Jadilah keluarga yang terbuka, jadilah keluarga yang open-minded, tapi tetap dalam aturan dan bertanggung jawab. Bermainlah sesuai norma dan jadilah orang tua yang mau belajar bersama, menggandeng bersama, dan bukan hanya menuntut. Itu sebetulnya yang penting. Iya. Nah, terus kalau misalkan yang lain itu adalah vaskes. Di sini vaskes itu tidak hanya semata-mata berperan dalam mengobati. Kita perlu mengetahui bahwa peran kesehatan terutama dari sinergisitas vaskes Iya. dengan dinkes Iya. dan juga dengan pihak-pihak atau stakeholder yang memang berperan serta dalam sini, mungkin ada lembaga-lembaga tertentu, Iya. kita harus bersinergi untuk senantiasa mengkoar-koarkan bahwasannya kesehatan mental itu penting. Iya. Raihlah orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitar kita, lakukan aja edukasi. Iya. Gimana sih depresi itu terjadi? Bisa. Jadi nggak cuma semata-mata kayak dokter puskesmas ngobatin depresi, enggak. Iya. Kita bisa melakukan edukasi, kita bisa melakukan prevensi secara cepat. Dimulai dari apa? Dimulai dari sekarang. Iya. Gak bisa dong semata-mata kayak kita bilang kayak, ayo puskesmas harus ngobatin begini. Enggak. Kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak akan meraih target angka dalam kesembuhan kesehatan mental yang oke. Iya. Percaya sama Benar saya. sekali. Kita harus hand in hand dong, Mbak. Kita harus Iya. gandengan dong. Masa iya sih kita mau kerja sendiri? Iya. Pasti deh. Ibarat kata kalau dari kata-kata yang saya dapat ini dari Bunda Teresa ya. Iya. I can do things you cannot, you can do things I cannot. Together we can do anything. Iya. Nah, itu sebetulnya yang penting tuh. Jadinya kalau misalkan kita senantiasa bisa kerja sama, kenapa enggak? Iya. Ya kan? Benar sekali. Jangkauan kita mesti luas. Nah, terus yang penting itu adalah promosi dan prevensi. Jangan sampai kita harus rehabilitasi dan kurasi. Itu paling penting. Ya. Banyak sekali, Dok, ya. Iya. Tentang orang yang berperan penting ya, Dok, Iya. ya, dalam menangani kasus ini ya, Dok, ya. Nah, untuk pesan dari dokter sendiri untuk para remaja yang di luar sana, Dok, untuk menjaga kesehatan mental, apa saja bisa dikasih pesan untuk remaja-remaja di luar sana, untuk para healthies gitu, Dok? Oke. Sebelumnya, kesehatan itu nggak berdiri dari kesehatan fisik aja. Kita punya 3 pilar, yaitu mental, jiwa, dan raga. Jadi semata-mata kesehatan dari rohani, kesehatan dari mental, dan kesehatan raga itu adalah suatu kesatuan yang memang perlu kita tingkatkan. Dan beranilah berbicara, karena ingat, kalau dari pesan slogan saya, Iya. saya punya slogan yaitu Stay FCHS. Karena nama saya Jeremy FCHS. Oh iya. Oke, ingat teman-teman untuk selalu Stay FCHS, feel calm, healthy, and safe. Demikian, terima Iya. kasih. Oke, terima kasih ya, dokter. Iya. Terima kasih atas banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini Iya. di podcast ini. Iya. Nah, dapat kita simpulkan ya, kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting ya, Dok, ya. Ya, oke. Apalagi di era milenial sekarang ya, Dok, ya. Dengan dukungan dari keluarga juga sangat penting. Iya, Kita betul. harus saling bergandeng ya, Dok. Tidak hanya dari pasien dan dokter aja, bisa dari pihak yang lain, bisa Iya. gandengan tangan untuk mencapai target yang Iya. telah ditentukan gitu ya, Dok, Betul. ya. Nah, baik healthies, di penghujung acara, mungkin dari Dokter Jeremy ada closing statement. Closing statement saya tadi cuma satu. Stay FCHS teman-teman, feel calm, healthy, and safe. Thank you. Terima kasih, dokter. Demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas obrolan pagi ini. Sekian dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.